Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar di seluruh Indonesia, kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, pembelajaran kita ya, khususnya tema tentang mental health gitu ya. Jadi mental health hari ini adalah a universal human concern ya. Concern bersama ya. Concern universal dari umat manusia. Dan hari ini ada ajakan bersama bahwa mental health must be normalized as a part of everyday life, not pathologized or stigmatized ya. Jadi kesehatan mental itu sendiri artinya upaya untuk membangun kesehatan mental ya. Artinya ikhtiar keluarga-keluarga untuk membangun kesehatan mental anggota keluarganya. Atau artinya pembicaraan tentang mental yang sehat adalah human concern hari ini ya. Universal concern ya. Kenapa ya? Karena gangguan mental atau lebih jauh lagi penyakit mental itu real adanya, nyata adanya, dan bisa saja menyerang setiap kita. Begitu kira-kira ya. Baik. Namun apabila berkaca dari pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan mengupas lebih jauh. Jadi mental itu sendiri apa, kan begitu ya? Mental itu ada kata-kata mental ya untuk membedakan dengan jasad ya. Untuk membedakan dengan jasad, fisik, jasmani gitu ya, untuk membedakannya. Jadi mental ini cenderung relative to the mind ya, atau relate to the mind ya, berhubungan dengan pikiran, emosi, persepsi, dan juga inner experience ya, pengalaman-pengalaman yang ada di dalam diri kita, self talk gitu ya, thoughts, pikiran, emosi, dan lain-lain. Ini wilayah mental yang membedakannya dengan jasad, fisik, atau jasmani. Lalu mental itu sendiri prosesnya occurring in the mind ya. Jadi terjadi di pikiran ya. Artinya apa yang kita pikirkan ya, yang kita pikirkan dalam hati kita, dalam pikiran kita, self talk kita, itu yang seringkali disebut dengan mental ya. Jadi kalau ada yang bilang mentalitas yang kuat, nah itu relatif berhubungan dengan pikiran yang kuat, pikiran yang positif, kan begitu kira-kira. Jadi ini occurring in the mind, internal processes like reflection, imagination, or decision making. Nah itu adalah proses-proses mental ya. Bagaimana kita badannya diam, nah begitu ya. Kemudian mental atau tadi pikiran kita berpikir, oh sebaiknya begini, oh nanti jalan keluarnya begini, dan lain-lain. Atau kita berimajinasi, bayangkan jika seluruh jalan di Indonesia adalah jalan tol misal gitu ya, maka itu adalah proses mental ya, yang terjadi dalam pikiran ya, dan bisa melibatkan emosi. Andai saja ya saya menduduki posisi tertinggi itu, ada pelibatan emosi di dalamnya, maka ini proses mental ya, yang mana tidak banyak melibatkan jasmani ya. Walaupun penelitian-penelitian kemudian menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada proses mental itu mempengaruhi jasmani, dan apa yang terjadi pada jasmani, jasad, fisik kita, itu pada gilirannya juga bisa mempengaruhi mental. Namun demikian, kita pisahkan dulu prosesnya ini. Lalu associated with mental health condition. Nah ya, jadi proses mental tadi berasosiasi dengan kondisi mental ya, dengan kondisi mental. Sekali lagi, mental bisa disebut atau masuk kategori sehat dan tidak sehat gitu ya. Mental bisa masuk kategori sehat ya, dan atau tidak sehat atau sakit. Nah gitu ya. Jadi
gangguan atau kelainan atau ada stresor yang mendatangi kita sehingga tanda kutip mengganggu ya jalannya proses mental yang normal yang sehari-hari. Nah, itu bisa terjadi dan mengakibatkan tingkat kesehatan kenormalan mentalnya tadi itu menurun. Itu kira-kira ya. Ya, adanya stresor luar, mungkin adanya pikiran yang berat ya, adanya sebuah kejadian yang menyebabkan misalnya kesedihan yang mendalam ya, kekagetan yang luar biasa ya, hal-hal tidak terduga dan lain-lain, itu bisa mempengaruhi proses berpikir atau apa yang terjadi pada emosi kita, kan begitu kira-kira, sehingga menyebabkan tadi ya mental misalnya atau status kesehatan mentalnya misalnya menurun ya, atau status fungsi mentalnya itu menurun, sehingga ya mental itu sendiri sangat berhubungan dengan intelektual or cognitive proses. Intelektual ya, kecerdasan, atau kognitif, kemampuan mengenali, menyadari diri, menyadari kondisi diri kita dan lain-lain. Dan sekali lagi aktivitas mental itu luas ya. Tadi problem solving, refleksi, imajinasi, reasoning ya. Kalau Anda melakukan reasoning, berargumentasi, itu sedang terjadi proses mental. Learning, memori, mengingat kembali kenangan, itu adalah proses-proses mental. Oke. Baik, jadi itu ya. Proses yang terjadi, dominannya dalam pikiran, kan gitu ya. Juga bisa melibatkan emosi ya, dan memang pada gilirannya bisa mempengaruhi jasad, fisik ataupun jasmani ya. Namun demikian pada pembahasan ini kita pisahkan dulu. Artinya kita tidak sedang bicara hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas jasmani ya, seperti menggoyang-goyangkan tangan ya, tidak. Tapi kita bisa berdiam diri, jasmaninya diam, namun proses mentalnya bergerak, kan gitu ya. Dan seperti jasmani ini bisa ada dalam kondisi sehat, kondisi normal, berfungsi dengan baik ya, dan juga atau dalam kondisi yang tidak baik, tidak berfungsi normal, gitu ya. Ini ya. Baik. Maka, agak sulit memang mendefinisikan apa itu mental. So mental is best framed as the dimension of human experience that govern thoughts, perception, and inner dialogue, interwoven with spiritual, emotional, and behavior layers. Jadi adalah satu dimensi dalam sisi manusia ya, dalam dalam unit individu ya, yang itu memandu pikiran ya, yang memandu pikiran. Jadi yang membuat kita berpikir seperti ini ya, berargumentasi seperti ini, belajar seperti ini, berimajinasi seperti ini mental ya. Jadi govern thoughts, perception, and inner dialogue ya. Kalau Anda diam fisiknya, lalu terjadi self talk, inner dialogue ya, ini proses mental sedang terjadi. Jadi ini yang disebut dengan mental, the dimension of human experience, salah satu dimensi dalam pengalaman unit individu manusia yang mengelola, yang govern, yang mendorong lahirnya pikiran, persepsi ya. Ini ada apa nih ya? Kok orang-orang pada lari semua? Ini ada apa ya? Kenapa semua orang tersenyum pada saya? Membangun persepsi ya, proses mental, jasadnya atau fisiknya dia, lalu ada proses mental terjadi ya, and inner dialogue ya, tadi ya, omongan-omongan dalam diri. Baik ya. Jadi kita kembali pada definisi WHO ya, yang memang dalam beberapa tahun ini mengeluarkan definisi ya. Mental health is a state of well-being ya. Jadi mental health, kesehatan mental, ingat tadi, mental seperti juga dengan jasmani, bisa dalam kondisi baik, terbaik, bisa dalam kondisi tidak baik, tidak berfungsi dengan baik, atau sedang sakit gitu ya.
So mental health is a state of well-being in which an individual realize his or her own abilities. Menyadari kemampuan diri kita. Saya bisa berpikir dengan baik ya. Saya bisa menanggapi stimulus yang datang ya. Saya bisa merasakan badan saya ya. Oke. Realize his or her own abilities, can cope with normal stress of life. Disebut sehat tadi ya. Jika kita, kemampuan berpikir kita, manajemen emosi kita bisa menangani stres-stres ringan ya. Stimulus normal, daily stimulus ya. Ya, ada kemacetan sedikit, kita bisa menghadapinya ya. Ada candaan sedikit dari teman, kita bisa menghadapinya. Ada dinamika pada perkuliahan, kita bisa menghadapinya dengan tetap pikiran yang positif ya, hati yang riang gembira dan lain-lain. Ini salah satu ciri mental yang sehat. Can work productively ya. Ada tugas bisa kita kerjakan kan begitu ya. Ada kerja kelompok, kita bisa berkontribusi dengan baik. Itu kondisi mental yang sehat. And is able to make contribution to his or her own community ya. Kita involve dalam sebuah community, dalam sebuah circle ya, dan bisa artinya bukan menjadi orang yang merepotkan di sana ya. Namun kita bisa bekerja produktif dan bisa membantu komunitas tersebut. Kita bisa berkontribusi, menyumbangkan apa, pikiran, gagasan dan lain-lain. Ini salah satu dari indikator mental yang sehat, bukan mental yang tadi di bawah garis ya. Jadi kalau orang dalam kondisi seperti ini dapat dikatakan mentalnya sehat, kan begitu ya. Nah, lalu ada istilah mental, ada istilah jiwa. Mental mengacu pada proses berpikir tadi ya, thoughts process ya, juga melibatkan perception, juga seringkali juga melibatkan emotion dan lain-lain ya. Jadi kalau ada orang menyebut gangguan mental ya, misalnya ya, maka kurang lebih arahnya pada gangguan pada proses berpikirnya ya, atau ada sesuatu yang terjadi ya yang tidak seperti biasanya pada proses berpikirnya, berargumennya, cara menanggapi stimulus yang ada. Nah ini di sini. Namun kalau kita menyebut kesehatan jiwa, maka ini lebih luas. Kita sudah pernah bahas sebelumnya bahwa kalau mental ini kaitannya dengan akal, dengan pikiran, dengan fungsi berpikir manusia, maka ketika bicara jiwa, kita melibatkan dimensi yang lebih luas, yaitu dimensi ruhani, yaitu dengan kesadaran penuh bahwa manusia adalah makhluk ruh ya. Kemudian dimensi kolbu, manusia juga punya hati ya, dan dimensi nafs ya, bahwa kita juga punya daya dorong nafs ya, yang mendorong kita melakukan sesuatu ya. Jadi ketika bicara kesehatan jiwa itu jauh lebih luas ya. Apakah kolbunya tadi ya, artinya gini, ketika bicara kesehatan jiwa, maka kita tidak hanya berpikir tentang, tidak hanya tidak hanya berbicara tentang sehatnya akal, pikiran, namun ruhaninya, nafsnya, dan juga kolbunya. Itu kira-kira. Baik. Ya, ada beberapa yang mungkin agak sulit kita jelaskan tidak di kelas ya, maka saya lewat sedikit ya. Dan nah, kita akan langsung ke sini saja. Jadi kalau kita bicara kontinum ya, isinya adalah permukaan air barangkali ya, maka di atas ini adalah kondisi yang mengindikasikan mental yang sehat ya. Tadi berhubungan dengan pikiran yang sehat dominannya. Atau kalau bicara kesehatan jiwa, maka kita bicara ruhani, akal, pikir, qalb, heart, hati, juga nafs yang sehat. Ke bawah sini, nah, sering disebut mental yang tidak sehat, mental yang kurang sehat ya. Ada
beberapa pendapat yang menyatakan sama. Kemudian ini disebut sebagai gangguan mental atau penyakit mental, ya. Artinya menunjukkan sesuatu yang tidak sehat, sesuatu yang di bawah garis, ya, di luar indikator sehat, ya. Namun kemudian kalau kita bicara lebih detail, maka ada perbedaan antara gangguan mental, ya, dan penyakit mental, mental disorder dan mental illness. Mental illness adalah penyakit seperti penyakit pada badan, penyakit, ya. Misalnya gangguan mental, ini kita bisa katakan bahwa ini adalah perubahan pola pikir, emosi atau perilaku yang mengganggu fungsi sehari-hari, ya. Ada overthinking tipis-tipis, ya, kecemasan yang sedikit mengganggu dan lain-lain, ya. Namun ketika ini sudah masuk kategori mental illness atau penyakit mental, maka ini kondisi medis yang mempengaruhi suasana hati, pikiran, dan perilaku secara klinis, ya. Jadi seringkali, ya, ketika sudah bicara penyakit mental, itu juga ada gejala fisiknya, gitu ya. Jadi adalah kondisi sakit, gitu ya, merujuk pada kondisi yang telah terdiagnosis secara medis, kan gitu ya. Maka penyakit mental ini sendiri adalah penyakit yang membutuhkan diagnosis dan intervensi medis atau farmakologis, ya. Bahkan butuh obat-obatan untuk, ya tadi, menyelesaikan atau menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada. Beberapa di antaranya sudah masuk kategori ini adalah schizofren, bipolar, ya, depresi mayor, depresi berat, PTSD, dan lain-lain. Sementara, ada, kalau ini gangguan mental, maka ini relatif masih pada gangguan kecemasan, ya. Hari ini masuk kampus, mau presentasi, ya. Hari ini mau ujian dan lain, itu ada muncul kecemasan, dan itu masih normal, ya. Atau kecemasannya cukup berlebih, ya, sehingga ya mau makan pagi jadi sulit, misalnya begitu, ya. Jalan juga jadi gak konsentrasi, jalan ke kampus, ada gangguan kecemasan. Namun kita masih menyadari penuh, ya, masih bisa kontrol, masih bisa kendalikan dan lain-lain. Maka ini gangguan mental saja, mengganggu fungsi pikiran, emosional, persepsi yang biasanya tanda kutip tadi normal, ya. Kali ini ada sedikit gangguan tidur, ya, dan lain-lain, ya. Maka penanganannya ya bisa melalui terapi psikologis, konseling, perubahan gaya hidup, dan lain-lain, ya. Anda bisa relaksasi atau mencoba berpikir positif, menantang pikiran negatif Anda sendiri, ya, memilih berpikir apresiatif dan lain-lain, ya. Namun ketika sudah penyakit mental, itu melibatkan ya mungkin membutuhkan profesional psikiater, kan gitu ya, obat-obatan dan terapi yang intensif, ya. Artinya penyakit mental ini kurang lebih ada indikasi kerusakan sistem biologis atau neurokimia otak, ya. Namun kalau gangguan mental, gitu ya, bisa dikaitkan dengan ketidakseimbangan jiwa, ya, mungkin kurang positifnya pikiran, emosi, kaburnya makna hidup, tujuan hidup, dan lain-lain, ya, sehingga agak goyang nih kita, begitu kira-kira, ya. Jadi ini, ya, bahasan kita kali ini ada sebuah garis, di mana yang di atas garis ini adalah kondisi mental yang sehat, mental yang normal, yang ditandai tadi dengan beberapa hal yang sudah kita bahas menurut WHO tadi, gitu ya. Mental health is a state of well-being in which an individual realize his or her own abilities, can cope with normal stress of life, ya, can cope, ya, dapat cope, ya, with normal stress of life, can work productively, and is able to make contribution to his or her own community, ya. Kita bisa beradaptasi baik dengan komunitas di mana kita sehari-hari berada di sana, bukan menjadi sumber gangguan, ya. Bisa saling mengisi dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Dan ini bukan video tunggal, namun demikian ada
beberapa video lainnya yang perlu Anda saksikan dan juga refleksikan dan resumekan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna.